Assalamualaikum, perkenalkan saya Mesara Rizky Diswar, NIM 200211654, Prodi Akuntansi. Temanya adalah Pancasila sebagai solusi problem bangsa di bidang pendidikan anti korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dasar hukum 1. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh kasus korupsi terbaru dan dampaknya. Yang pertama adalah kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia. KPK menetapkan 3 tersangka dengan total kerugian sebesar 330 miliar. Kedua, korupsi perizinan tambak atau benih lobster. KPK menetapkan 7 tersangka diantaranya Edi Prabowo dengan kerugian mencapai 900 miliar rupiah. 3. Korupsi bansos COVID-19. Ada 5 tersangka yang ditetapkan oleh KPK dengan kerugian mencapai 20,2 miliar rupiah. Keempat adalah korupsi PT Asuransi Jiwasraya. KPK menetapkan 13 tersangka dengan kerugian mencapai 16,8 triliun rupiah. 5. Korupsi jembatan di Kampar Riau. KPK menetapkan 2 tersangka dengan total kerugian mencapai 117,68 miliar rupiah. Peran Pancasila dalam pencegahan korupsi. Pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia memberikan konsekuensi logis berupa segala bentuk aturan hukum yang ada di Indonesia didasarkan Pancasila. Hukum positif yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dari nilai-nilai Pancasila. Perlu diingat bahwa keberadaan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dibentuk dan diambil dari kebudayaan dan kebiasaan murni bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga dijabarkan dalam Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, yang kemudian diturunkan pada peraturan-peraturan perundangan lain yang ada di bawahnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai tolak ukur segala tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan dan masyarakat dalam melakukan tindakan. Kesimpulan, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dapat memberikan bangunan sistem hukum yang bebas dari korupsi, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Cara Pancasila sebagai sumber hukum membentuk sistem hukum, yaitu dengan mendasarkan seluruh kebijakan nasional berdasarkan moral dan karakteristik asli bangsa Indonesia. Sehingga korupsi dapat dicegah bukan karena adanya hukuman mati dalam undang-undang, namun korupsi dapat dicegah oleh karena bangunan moral dan bentukan moral yang ada dalam Pancasila. Disinilah letak Pancasila dalam memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekian dari penjelasan saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.